Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, menti mentor kita Ibu Sri Wulandari SPD MPD. Selamat pagi semuanya. Di sini saya menjadi moderator akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan laporan orientasi, yang ketiga tanggapan mentor dan tanya jawab, yang keempat simpulan, dan yang terakhir penutup. Sebelum itu marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap bismillah, orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah semoga berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian acara yang kedua yaitu pemaparan laporan orientasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Pratiwi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Ibu Daisila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Wulandari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMP Negeri 26 Surakarta, sekaligus mentor saya di Angkatan 2 yang telah membimbing dalam merancang laporan yang akan saya presentasikan di pagi hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu audien yang sudah bersedia hadir untuk melihat pemaparan dari seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Surakarta. Langsung saja nih Bapak Ibu. Untuk seminar laporan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nina Pratiwi, jabatan ahli pertama Guru Bahasa Indonesia. Kemudian unit kerja di SMP Negeri 26 Surakarta dengan mentor Ibu Sri Wulandari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Untuk seminar hari ini saya memilih judul penerapan metode pembelajaran Reading Guide untuk meningkatkan minat literasi siswa kelas 7B SMP Negeri 26 Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Lanjut ke bagian latar belakang masalah. Alasan saya untuk memilih judul ini, alasan saya untuk menyelesaikan laporan ini yaitu yang pertama, pengimplementasian ASN berakhlak dimulai dengan menjadi guru ASN yang profesional dan selalu berlandaskan pada nilai-nilai dasar. Jadi kita sebagai guru ASN harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di dalam unit kerja yang sudah kita tempati saat ini. Untuk latar belakang yang kedua mengenai masalah atau isu yang saya angkat, yaitu kurangnya minat literasi siswa terutama dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7B SMP Negeri 26 Surakarta. Seperti yang kita tahu, untuk kurikulum di mata pelajaran bahasa Indonesia sekarang adalah berbasis teks. Jadi lebih banyak teks yang disediakan dibandingkan dengan soal atau mungkin infografik yang ditampilkan seperti itu. Lanjut. Untuk maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi yaitu untuk menerapkan dan juga mengenalkan kepada peserta orientasi mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Untuk waktu pelaksanaan orientasi, yaitu kita mulai dari pembukaan tanggal 3 September 2024 hingga rangkaian acara lainnya berakhir di ujung acara yaitu hari ini, pelaksanaan seminar tanggal 15 Oktober 2024.
Lanjut, untuk visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan juga sejahtera. Lanjut kepada misi pemerintah Surakarta, ada 7 misi, tapi saya ambil satu yang berkaitan dengan unit kerja yang saya tempati, yaitu berkaitan dengan misi pemerintah Surakarta meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Jadi untuk pemilihan judul yang saya gunakan itu berkaitan dengan misi pemerintah Surakarta di nomor keempat. Lanjut. Untuk unit kerja yang saya tempati yaitu SMP Negeri 26 Surakarta dengan profil sekolah seperti yang saya tampilkan, yang berlokasi di Jalan Joyonegara nomor 2, Kepatihan Kulon, Jebres, Kota Surakarta, dan memiliki luas 6.846 meter persegi dan merupakan salah satu SMP yang menerapkan kurikulum merdeka dan memiliki 39 guru dan 608 siswa pada tahun ajaran 2024-2025. Lanjut, visi dan misi SMP Negeri 26 Surakarta. Untuk visi, terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi, religius, berkarakter, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk misi SMP Negeri 26 sendiri ada 14 misi, tapi saya ambil 3 yang berkaitan dengan judul yang saya pilih, yaitu misi yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif dan efektif. Yang kedua, mengembangkan minat baca dan menulis melalui program literasi. Yang ketiga, meningkatkan literasi dan numerasi melalui kegiatan pembiasaan dan bimbingan khusus. Lanjut, untuk rencana hasil kerja P3K, untuk isu yang saya angkat yaitu kurangnya minat siswa pada kegiatan literasi sehingga sering ditemukan siswa tidak tertarik membaca teks yang disediakan, terutama dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa 7B SMP Negeri 26 Surakarta. Jadi seperti yang saya sampaikan, karena pembelajarannya berbasis teks, jadi harus banyak teks yang dibaca, tapi di lapangan saya lihat memang anak-anak itu cenderung tidak atau kurang minat dalam membaca sebuah teks, begitu. Kemudian dari isu yang saya angkat itu menghasilkan sebuah gagasan yang metode apa yang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak. Akhirnya saya memilih penerapan metode pembelajaran reading guide untuk meningkatkan minat literasi siswa kelas 7B SMP Negeri 26 Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Untuk tahapan kegiatannya sendiri, dari rencana hasil kerja ada 5 tahapan. Yang pertama adalah langkah awal identifikasi isu, yaitu mengobservasi kesulitan belajar siswa. Cara saya mengobservasi yaitu dari pengamatan di kelas yang pertama, dan yang kedua adalah tanya jawab dengan siswa, dan yang ketiga adalah pemberian angket melalui Google Form yang saya bagikan lewat WA grup kelas, seperti itu. Yang kedua, setelah ditemukan masalah yang ada di kelas, langkah kedua adalah merencanakan aktualisasi. Jadi saya mencari metode pembelajaran yang dapat menyelesaikan kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama untuk literasi siswa, begitu. Setelah saya temukan metode yang tepat, langkah yang ketiga adalah membuat aktualisasi, yaitu membuat hal-hal yang dibutuhkan dalam penerapan metode pembelajaran reading guide. Jadi di sini saya menyiapkan sebuah teks. Teks itu kan ada 2, teks fiksi dan non fiksi. Untuk ini, untuk lebih menarik siswa, saya menggunakan teks fiksi karena sifatnya khayalan. Setelah itu saya menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa, seperti itu. Dan yang keempat, pelaksanaan aktualisasi, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran reading guide. Untuk pelaksanaannya sendiri, saya kemarin sudah menerapkan dalam satu kali pertemuan atau 2 kali jam pelajaran itu penerapan metode reading guide.
Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi dari aktualisasi. Evaluasi sendiri yaitu saya bersama dengan murid membahas tentang apa yang sudah kita bahas hari ini, yang sudah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Setelah itu kita evaluasi apakah masih ada kekurangan, apakah siswa masih cenderung kurang aktif, seperti itu. Lanjut. Lalu apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran reading guide? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari judulnya sudah terlihat ya, untuk reading guide yaitu suatu cara yang menuntut peserta didik lebih aktif dalam mempelajari materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau biasanya siswa itu kalau melihat teks yang banyak sekali itu sudah tidak mau membaca. Makanya saya giring untuk diterapkan reading guide. Diberi poin-poin khusus, misalkan teks fiksi. Teks fiksi itu kan ada orientasi atau pengenalan tokoh, pengenalan latar. Nah dari situ saya terapkan ke siswa. Kalau kalian ingin mencari latar, kalian cari di bagian orientasi. Jadi sudah tertuju. Jadi anak-anak tahu poin-poinnya tanpa harus membaca penuh teks tersebut. Itu tentunya juga akan membantu sekali saat pengerjaan ANBK terutama di bagian literasi. Lanjut. Kemudian sintak atau langkah-langkah metode pembelajaran reading guide. Yang pertama, guru menyiapkan teks yang akan dipelajari siswa. Seperti tadi saya memilih teks fiksi. Yang kedua, guru menyiapkan pertanyaan yang dapat diisi oleh siswa. Karena saya memilih fiksi, maka untuk pertanyaan terkait dengan unsur intrinsik atau unsur yang ada dalam fiksi itu sendiri, cerita fiksi itu sendiri. Yang ketiga, guru memberikan teks dan pertanyaan kepada siswa. Jadi teks yang sudah saya siapkan dan pertanyaan yang sudah saya siapkan, saya serahkan ke siswa. Kemudian yang keempat, siswa mempelajari teks dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Setelah itu lanjut dengan kegiatan tanya jawab, dan yang terakhir adalah refleksi dan juga evaluasi. Berikut dokumentasi rencana hasil kerja. Untuk yang pertama, pembagian angket kepada siswa melalui WA Group. Jadi dari angket yang sudah saya sebar menggunakan Google Form, itu disimpulkan dari hasil angket yang salah satunya yaitu siswa lebih tertarik apabila membaca sebuah teks itu kalau ada tujuannya, begitu. Kemudian di situ ada dokumentasi ketika peserta orientasi atau menti berkonsultasi dengan mentor. Dan terakhir adalah ini ketika penerapan metode pembelajaran reading guide yang ada di kelas 7B. Rencana kerja menengah ini adalah rencana 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang menarik, interaktif, dan inovatif di SMP Negeri 26 Surakarta. Tadi di tahun pertama atau tahun ini, penerapan metode pembelajaran reading guide di kelas 7B terlebih dahulu untuk di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua, kita evaluasi. Kemudian kita modifikasi metode pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Tapi kalau kenyataannya memang tidak sesuai atau kurang, ditemukan masih beberapa kekurangan, nanti kita modifikasi lagi, kita perbaiki di tahun kedua. Kemudian di tahun ketiga, pengimplementasian metode pembelajaran reading guide di seluruh kelas pada jam literasi. Seperti yang kita tahu, di jam pembiasaan pagi jam 7 sampai 7.20 ada kegiatan pembiasaan pagi berupa literasi. Itu di hari-hari tertentu. Nah, diharapkan di tahun ketiga ini kita terapkan di dalam pembiasaan pagi. Dan di tahun keempat, setelah kegiatan pembiasaan pagi berjalan, kita tambah buku target bacaan siswa. Mungkin yang tadinya 1 buku 1 bulan menjadi 1 bulan 2 buku. Dan yang terakhir adalah mempublikasi hasil bacaan siswa ke dalam mading. Yang artinya hasil dari pembiasaan pagi, hasil pekerjaan mereka yang terbaik di antara kelas-kelas kita ambil, kemudian kita publikasikan di mading. Selain pembiasaan pagi berjalan, mading sekolah juga akan aktif kembali. Seperti itu. Itu rencana kerja menengah selama 5 tahun ke depan. Untuk simpulannya, dapat disimpulkan jika penerapan metode pembelajaran reading guide
mampu meningkatkan minat literasi siswa, khususnya mempelajari sebuah teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kedua, penerapan metode pembelajaran reading guide diharapkan mampu memaksimalkan pembiasaan pagi, yaitu literasi yang telah berlangsung selama ini. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, beri aplaus dulu untuk Ibu Nina Pratiwi atas presentasinya. Sangat luar biasa, lengkap, terperinci, dan runtuh. Nah, acara berikutnya yaitu tanggapan mentor kepada Ibu Sri Wulandari. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pada Bu Nina yang telah selesai memaparkan hasil orientasi selama beberapa hari di angkatan kedua nih, dengan judul penerapan metode pembelajaran reading guide untuk meningkatkan minat literasi siswa kelas 7B SMP Negeri 26 Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan yang meskipun ini kemarin sudah kita konsultasi nih terkait penemuan isu, tapi selain saya masih ada teman-teman yang lain yang kemungkinan ingin menanyakan bagaimana gambaran awal atau latar belakang kelas 7B sebelum panjenengan kemudian membawa judul ini menjadi sebuah isu. Itu yang pertama. Pak moderator silakan dicatat dulu daripada saya runtungan. Jadi gambaran awal siswa SMP 26 Surakarta yang kelas 7B yang panjenengan menjadikan sampel itu bagaimana sebelum kemudian panjenengan menerapkan sistem atau metode pembelajaran reading guide itu kepada mereka. Kemudian yang kedua terkait profil SMP Negeri 26 Surakarta. Tadi sudah dipaparkan di situ di layar nih, tapi di sini juga ada saya baca profil SMP Negeri 26 Surakarta. Saya menganggapnya masih kurang lengkap Bu Nina. Karena apa? Sebuah sekolah itu bisa berlangsung, panjenengan hanya menampilkan SMP Negeri 26 Surakarta dengan alamat Jalan Jayanegara nomor 2, Kepatihan Kulon, Jebres, Surakarta. Di situ ada muridnya 618, gurunya 39, tapi TU-nya tidak panjenengan cantumkan. Padahal TU itu kalau di SMP penting. Ya, jadi nanti ditambahi untuk dari di sini itu terdiri dari yang namanya tenaga pendidikan itu kan ada guru, ada teknik, maksudnya ada tenaga TU. Ya, jadi kalau Mas Indra itu kan termasuk tenaga TU, tapi beliau di perpustakaan. Jadi nanti tolong dilengkapi itu. Kemudian yang ketiga, reading guide setelah dipraktekkan. Panjenengan selama beberapa hari ini mempraktekkan kan isu itu panjenengan implementasikan terhadap siswa kelas 7B. Nah, hasilnya bagaimana setelah penggunaan metode pembelajaran reading guide itu? Kemudian yang terakhir ini menjadi sebuah impian juga. Madik sekolah kita selama ini ketoknya tidak ada infak. Tolong di guru bahasa Indonesia ya nanti menimbulkan kembali atau yang selama ini madiknya berhenti sekarang diusahakan diaktifkan kembali. Dari saya itu Bu Nina, terima kasih, selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas beberapa masukan dan juga pertanyaan Ibu Wulan. Untuk yang pertama mengenai latar belakang mengapa saya akhirnya memutuskan untuk mengambil metode ini. Karena dilihat di kelas 7B, setiap hari Rabu saya pembiasaan pagi di sana untuk kegiatan literasi itu kurang. Karena memang yang pertama bacaannya, teksnya itu kurang, dan yang kedua, kalaupun mereka membawa teks itu cenderung banyak sekali, jadi mereka berupa novel. Jadi kalau harus menyelesaikan sekali duduk satu novel itu rasanya tidak mungkin. Okay. Kemudian selain itu di mata pelajaran bahasa Indonesia saya lihat untuk soal-soal berbasis teks itu nilainya di kelas 7B itu kurang, jadi masih di bawah bukan KKMB, batas minimal target itu sendiri. Saya menargetkan ke anak-anak 78, tapi kenyataannya masih banyak yang di bawah itu. Ditambah lagi untuk ulangan-ulangan juga seperti itu, nilainya masih di bawah batas minimal gitu. Terus untuk yang kedua untuk penambahan profil nanti akan saya tambahkan lagi bulan di dalam laporan saya. Kemudian yang ketiga, hasilnya dari itu sendiri, penerapan metode reading guide itu didapatkan untuk nilainya mengalami peningkatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anak-anak menjadi aktif dalam membaca karena mereka tahu, oh kalau saya membaca poinnya di sini, di struktur ini. Struktur orientasi ada di mana? Ada di awal paragraf. Berarti di awal paragraf saya sudah bisa merangkum beberapa informasi kalau latarnya ada di misalkan di hutan, kemudian tokohnya siapa saja itu sudah dikenalkan di bagian orientasi. Jadi anak-anak sudah semangat dalam mempelajari sebuah teks seperti itu. Kemudian untuk menghidupkan mading, insya Allah nanti akan kita diskusikan dengan beberapa guru bahasa Indonesia. Sebenarnya bisa Bu, di kelas 8 itu kan ada poster, materi kelas 8 itu ada poster, ada iklan, itu bisa kita pilih anak-anak yang memang posternya bagus, iklannya bagus, kita tempel di mading. Dan itu juga puisi, ya. Kemudian ya puisi rakyat mungkin ada. Puisi, maksudnya apapun lah dari kreasi anak kan bisa menyediakan. Aku yakin bahasa Indonesia untuk menyediakan sisi pantas dipasang itu ya. Iya. Tidak hanya sekedar seni rupa gitu. Iya. Apa itu gambar? Juga ada yang lain. Kalau di kelas 7 kebetulan ada puisi rakyat, itu anak-anak juga sudah membuat pantun, belajar buat pantun. Jadi mungkin itu ya kertas yang bagus, warna-warni. Kemudian kita tempel Jadi selain kita dapat melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, kita juga bisa menghidupkan mading ya Bu. Seperti itu, nanti akan kita diskusikan kembali dengan guru bahasa Indonesia. Mungkin itu dulu pemaparan dari saya. Pertanyaan dari audiens dulu. Baik, selanjutnya pertanyaan tanya jawab dari audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dianita Alianti, guru BK. Izin bertanya, tadi di tahapan itu kan ada tahapan tahun 1, 2, 3 sampai ke 5, karena sesuai dengan kontrak P3 kan 5 tahun. Untuk di tahun kedua kan, untuk di tahun 1 sudah penerapan reading guide itu. Terus kemudian di tahun kedua itu ada modifikasi metode pembelajaran reading guide. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah bentuk modifikasinya seperti apa. Kalau tadi reading guide itu kan dicari dalam, misal contohnya kan ada soal teks, kemudian dicari poin-poinnya, orientasinya apa, terus isinya apa dan sebagainya. Tapi kalau untuk modifikasinya itu nanti kira-kira dari Bu Nina sendiri sudah ada gambaran atau memang masih dalam bentuk draft aja? Oh nanti tahun kedua kalau memang belum berhasil baru saya modifikasi gitu. Tapi kalau memang sudah ada gambarannya modifikasinya seperti apa? Begitu. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan Ibu Dian. Untuk proses tadi ya, tahapan tadi ada 5. Untuk proses kedua yaitu modifikasi. Modifikasi itu sendiri bisa berupa teksnya. Kalau kelas 7 mungkin teks fiksi ya, karena itu mereka cenderung masih mempunyai daya imajinasi yang luas. Kalau nanti tingkatannya di kelas 8, mungkin nanti kelas selanjutnya itu adalah teks non fiksi. Jadi lebih ke informasi, itu kan lebih sulit dibandingkan dengan teks fiksi. Jadi nanti akan saya paparkan juga untuk teks non fiksi itu poin-poinnya seperti apa. Jadi modifikasinya sendiri dari tadi level fiksi yang mungkin level rendah, dia naik level lagi ke level selanjutnya yaitu menggunakan buku non fiksi seperti itu. Kemudian Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu audiens? Monggo Ibu Uvia. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Bu Moderator. Perkenalkan saya Uvia, saya guru BK di SMA Negeri Surakarta. Saya izin bertanya terkait tadi pengisian dari angket yang tadi itu sudah dilakukan ya, yaitu dilakukan secara online menggunakan Google Form atau di Google. Saya sebagai guru BK saya pernah melaksanakan hal yang sama ya. Saya cuma mau memberikan saran apabila nanti kedepannya kalau bisa untuk pengisian itu dipandu langsung oleh guru yang bersangkutan, karena hasil itu akan berbeda. Semoga itu jauh lebih baik kalau dikerjakan nanti bersama-sama. Seperti itu aja saya memberikan saran. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas sarannya kepada Ibu Uvia. Acara berikutnya yaitu simpulan dari seminar kali ini adalah penerapan metode pembelajaran reading guide mampu meningkatkan minat literasi siswa, khususnya mempelajari sebuah teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, penerapan metode pembelajaran reading guide diharapkan mampu memaksimalkan pembiasaan pagi literasi yang telah berlangsung selama ini. Itu saja Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan berjalan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.